pembelajaran, Ibu minta satu orang memimpin doa di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Benar di sini. Erni Hadir. Mekta Hujana, Hadir. Maghfiratul Nisa, Hadir. Muslimah, Hadir. Salsabila. Hadir. Hari ini semuanya hadir ya. Iya. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu untuk merenggangkan otot-otot kita yang kaku. Ya, dengarkan instruksi dari Ibu. Misalkan Ibu bilang selamat pagi, kalian menjawab pagi, luar biasa. Dua kali ya. Bisa kita mulainya? Bisa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, di sini untuk profil pembelajaran Pancasilanya ada mandiri. Kalian harus memiliki karakter ini, ada mandiri, mandiri bergotong royong. Ini merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Ya, di minggu lalu kita mempelajari masalah konsep keanekaragaman hayati. Jadi di hari ini kita mempelajari masalah virus dan virus. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri virus. Yang kedua, peserta didik memahami struktur virus. Dan yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi bentuk-bentuk virus. Ya, untuk tujuan pembelajaran ini, kalian harus menguasainya. Jadi sekarang Ibu akan memutarkan video ya. Iya Bu. Ya, usahakan kalian mengamati video ini. Tiga fakta COVID-19 varian Aries. Pertama, varian virus COVID ini mulai ditemukan di Indonesia pada Maret 2023 dengan nama lain subvarian Omicron EG.5.1. Kedua, gejala yang ditimbulkan sama seperti gejala terkena COVID pada biasanya, seperti menyebabkan hilangnya indera perasa dan penciuman, batuk, demam, menggigil, sesak napas, kelelahan, nyeri di tubuh, dan nyeri kepala. Dan yang ketiga, Aries lebih menular daripada jenis COVID lain, tapi tidak mengakibatkan lebih banyak kematian. Dan yang paling berisiko adalah orang tua, orang dengan sistem kekebalan lemah, dan mempunyai penyakit kronis. Dari video yang kalian amati, Ibu akan lempar pertanyaan. Apa penyebab COVID-19? Apalagi? Hilangnya indera perasa. Gak apa-apa salah nak? Ya, apalagi? Demam. Kematian.
Yang belum? Sudah semua? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya ya. Ada yang sudah? Belum. Ya. Sudah? Kumpulkan ya? Ya sudah. Ya kumpulkan. Sudah keluar. Jadi untuk pretestnya ini anak untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Ya sekarang ibu akan membagikan kalian kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 sampai 6 kelompok ya. Dalam satu kelompok itu ada 6 atau 7 orang ya. Ya, ibu akan membagikan kelompok 3 kelompok ya. Ya langsung bergerak kan. Langsung bergerak kan. Yang belakang, yang depan. Ya usahakan jangan bingung ya. Ya, ibu akan membagikan lembar kerja presentasi 3 tahun KPD ya. Tiap-tiap kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 KPD-nya dan ini kelompok 3. Ya, untuk prosedur KPD-nya itu anak itu ada soal yang kalian harus didiskusikan bersama anggota kelompoknya ya.
Setelah kalian mendiskusikan di LPPT-nya ini, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian akan presentasikan di depan kelas ya. Ya. Ya usahakan. Nanti ibu akan menilai kerja sama kalian, partisipasi kalian, argumen kalian. Di mana kelompok 1 ada kesulitan nama? Kita bisa Ya, untuk pengerjaan LKPT-nya bisa dilihat lewat internet. Referensinya bisa dilihat lewat HP atau internet, bisa juga lewat buku juga. Misalkan ada kesulitan, misalkan ada sakit. Ya, kalian mulai diskusi ya. Ya, usahakan aktif ya. Kenapa? Coba lihat soal. Bagaimana kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 3. Naon? Ya, ibu ralat ya untuk kelompoknya. Yang ini kelompok 1, terus yang ini kelompok 2, dan yang itu kelompok 3 ya. Ya. Ya, tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya nanti. Kelompok 1, siapa yang jadi ketua kelompoknya? Siapa? Rizky? Kelompok 2, siapa yang jadi ketua kelompok?
Untuk kelompok 3 siapa yang Itu saya ketua. Ya, jangan lupa kalian mencatat anggota kelompok kalian ya. Catat di SKPD yang ibu bagikan baru saja. Dan nanti ada perwakilannya ada 3 orang ya yang masih. Hanya 3 orang saja. Yang 3 orang ya. Ya, siapa yang melalui presentasi dulu nanti? Hah? Ayo main. Ya, kelompok Hanus grupnya. Kita jawab pertanyaan. Nama moderator aja. Nama moderator apa? Itu ditambah Ya usahakan serius ya nak. Iya, Bu. Kalian harus menjaga
kekompakan kelompoknya. Ya. Mana kelompok satu sudah? Kelompok dua sudah sampai mana, Nan? Sudah sampai mana kelompok dua? Nomor dua itu. Kelompok satu. Belum. Dikit lagi. Ya, tulis nama anggota kelompoknya, jangan lupa. Saatnya jam 5 dimulai. It's time for the fifth hour to start.
Oh, masih. Baru dapat satu. Iya, kita masih cari sih, susah sih dapatnya. Ini apa jadi? Maju sedikit. Boleh.
Sudah sampai mana? Bentar lagi kita akan mulai presentasi ya. Sekarang kalian selesaikan diskusinya. Ya.
Ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Ibu kasih kesempatannya 5 menit untuk mengerjakan soal 15 menit. Masih ada berapa nomor? Ya, kelompok 2. Masih ada berapa nomor? Ya, kelompok 1 masih ada berapa nomor? Tinggal beberapa menit ya. Kelompok tiga, siapa yang maju nanti? Ya usahakan dilempar LKPD-nya, ditulis semua nama anggota kelompok. Jangan lupa ya.
Ya, kenapa? Coba lihat KPD-nya. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Ya, silakan bertanya. Iya, Mari kita lanjut tulis dong. Ya, perhatikan di sini. Untuk yang KPD-nya itu kan ada langkah-langkah pembelajarannya. Usahakan yang itu jangan dibakar. Dalam presentasi. Misalkan tenang
Ya nanti untuk jawabannya dibacakan semua anak. Ya, Bu, siap. Yang 8 menit ya. 8 menit. Ya, Bu. Kenapa, Mbak? Ya, untuk kelompok 3 kan ada virus yang menyerang tumbuhan, menyerang hewan dan manusia. Oh ya, Bu. Ibu ya. Makasih, Ibu. Kasih penjelasannya. Susah sekali ya. Susah jawabannya. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Ya. Kalaupun kalian sudah, kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya. Yang maju mulai kelompok 1. Baca. Yang diwakili 3 orang ya, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama saya akan perkenalkan nama teman-teman saya dari kelompok 1. Saya sendiri Aul Aulia sebagai moderator dan juga Baik Cahaya sebagai pembaca materi dan juga Rahmat Rizky mencatat pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman maupun kakak-kakak. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang akan membacakan materinya yaitu Baik Cahaya, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menyajikan materi yang sudah kami siapkan. Langsung saja, pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dari virus. Untuk
Pengertian virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki pengurutan seluler atau bereproduksi sendiri. Semua makhluk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis hingga bakteri dan archaea. Virus yang menginfeksi sel-sel eukaryota, sementara virus yang menginfeksi sel prokaryota seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofa. Ya, usahakan perhatikan temannya yang diskusi ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Kedua, menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik virus. Terdiri dari bahan genetik RNA atau DNA dan lapisan protein pelindung atau kapsid. Kedua, terkadang memiliki lapisan lain yang disebut amplop di sekitar kapsid. Ketiga, mirip dengan parasit, mereka membutuhkan inang untuk berproduksi dan ukurannya 100 hingga 1000 kali lebih kecil dari sel-sel dalam tubuh manusia. Ketiga, jelaskan struktur virus. Struktur virus. 1. Kepala dan kapsid. Kepala virus berisi asam nukleik. Asam nukleik pada bakteriofa adalah DNA. Asam nukleik ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala virus diselubungi protein yang disebut kapsid. Kapsid tersusun dari unit-unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid berfungsi memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. 2. Leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Dan yang ketiga, ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. 4. Jelaskan klasifikasi virus. Dasar dan klasifikasi virus. Setiap virus mempunyai ciri khusus sehingga dapat dibedakan dengan jenis. Ciri-ciri khusus. Pertama, asal nukleik terdiri dari RNA berurutas tunggal atau ganda dan DNA berurutas tunggal atau ganda. 2. Struktur partikel virus terdiri dari kapsul klinikal, telanjang atau bersampul. Kedua, kapsid ikosahendral, telanjang atau bersampul, dan struktur kompleks misalnya ekor. 3. Jumlah kapsomer. 4. Ukuran virus. Dan 5. Keletakan terhadap bahan-bahan yang menentukan ciri-ciri sekunder. Pertama, di sarang inang terdiri dari spesies inang dan jaringan inang atau tipe-tipe sel yang khusus. 2. Cara penularan misalnya tinja. Dan 3. Struktur permukaan khusus atau sifat-sifat antigenik. Baik, apakah kakak-kakak dan teman-teman sudah mengerti? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Baik. Saya, perkenalkan nama saya Nofrian Bisa. Perkenalkan nama saya Nofrian Bisa. Saya dari perwakilan kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang jelaskan apa saja yang dapat diinfeksi oleh virus. Oke, bagi saya akan jawab. Yang dapat diinfeksi oleh virus antara lain mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lagi mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai hasil kelompok diskusi kelompok 1. Kenapa virus tidak termasuk makhluk hidup? Virus tidak termasuk makhluk hidup karena beberapa alasan berikut. Virus tidak dapat diendatkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan seperti layaknya benda mati. 2. Virus di luar organisme hidup disebut virion. 3. Virus hanya dimiliki salah satu asam nukleik DNA. 4. Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Ya. Struktur virus terdiri dari 3, antara lain kepala dan kapsid, leher, dan juga ekor. Silakan cadangan. Itu saja. Perhatikan semuanya. Ada lagi? Saya ingin bertanya. Jelaskan yang dimaksud dengan daun lisogeni. Pada daun lisogeni, virus tidak dapat menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian bakteri. Itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan dimaafkan.
Kita juga sebagai manusia ada kesalahan dan perbedaan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1 diskusinya sudah hampir sempurna. Ya, jadi untuk pengertian dari virus corona merupakan mikroorganisme patogen yang dapat direplikasikan di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ya, silakan dulu kan. Ya, kelompok yang kedua, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami di sini yang mewakili untuk mempresentasikan yang membahas tentang jelaskan cara reproduksi virus, jelaskan penanganan virus, jelaskan prinsip virus. Dan saya selaku moderator dan tema saya di ini. Perkenalkan, nama saya Adalah Putri, saya pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya selaku pencatat pertanyaan dari teman-teman semua sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, di sini kami akan memulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh Rara. Pertanyaan 1. Jelaskan cara reproduksi virus. 2. Jelaskan peranan virus. 3. Jelaskan prinsip-prinsip virus. Jawab. 1. Cara reproduksi virus dikenal dengan istilah proliferasi. Virus ada dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. 1. Daur litik. Pada daur litik, virus akan memajukan sel host virus atau sel yang disimpannya setelah selesai melakukan replikasi. Daur litik terjadi dalam beberapa tahap berikut. A. Adsorpsi. B. Penetralisi. C. Aktivasi. D. Replikasi. E. Perakitan. F. Liris. 2. Daur lisogenik. Pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri asam nukleat. Virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari DNA bakteri. Adapun tahapan dalam daur lisogenik sebagai berikut: A. Adsorpsi. B. Pengembangan. C. Pembelahan. D. Sintesis. E. Perakitan. F. Liris. 2. Peranan virus. Peranan virus yang bersifat menguntungkan dan merugikan. 1. Virus yang menguntungkan. A. Virus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman budidaya. Misalnya Bacillus. Apabila disemprotkan pada tanaman budidaya, virus ini akan ikut termakan oleh serangga atau hama. Apabila serangga atau hama yang telah terinfeksi Bacillus melakukan perkawinan, virus ini akan menyebabkan serangga yang sejenis dan mengakibatkan kematian massal. B. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. C. Virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin berisi patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contoh aksi sebagai berikut. 1. OPV atau oral polio vaccine atau vaksin sapi untuk mencegah penyakit polio.
Mengandung virus polio yang telah dilemakan dan diberikan dengan cara oral atau melalui mulut dalam bentuk cairan. 2. IPV atau inactivated polio vaccine atau vaksin sel untuk mencegah penyakit polio. Mengandung virus polio yang dimatikan dan diberikan melalui suntikan. HBV atau hepatitis B vaccine untuk mencegah penyakit kuning. 4. Tiga, prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin sebagai berikut. 1. Mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab penyakit pada virus. 2. Menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri. 3. Sel bakteri yang telah disisipkan gen tersebut akan menghasilkan antigen. Selanjutnya sel bakteri dikultur sehingga diperoleh antigen dalam jumlah banyak. 4. Antigen yang dihasilkan kemudian diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Mungkin itu saja presentasi yang sudah dibacakan oleh Lara. Sebelum kami mengakhiri, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Silakan untuk bertanya. Ya, untuk kelompok 1 siapa yang bertanya? Salam buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Apakah yang dimaksud dengan teoritik? Baik, terima kasih kelompok 1 atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dauritik merupakan virus yang akan menghancurkan sel hosped atau sel yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok 1. Apa kelompok 3 juga ingin bertanya? Kenalkan nama saya ingin bertanya. Ada kelompok 1 yang bertanya? Ya, Silakan untuk kelompok 1. Kenalkan nama saya Dayanti, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya ke kelompok 2. Sebutkan contoh vaksin. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Contoh vaksin antara lain 1. OPV atau oral polio vaksin atau vaksin 1. 2. IPV atau inactivated polio vaksin atau vaksin 1. 3. HBV atau hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit kuning. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Ya, silakan untuk kelompok 3. Saya ingin bertanya, jelaskan peranan virus yang menguntungkan. Baik, terima kasih kelompok 3. Saya ingin menjawab. Peranan virus yang bersifat menguntungkan antara lain 1. Virus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman budidaya. 2. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. 3. Virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok 3. Saya ingin First hour to start. jelaskan prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin antara lain: A. Mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab penyakit pada virus. B. Menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri. C. Sel bakteri yang telah disisipkan gen tersebut akan menghasilkan antigen. Dan D. Antigen yang dihasilkan kemudian diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi sebelum kami untuk mengakhiri? Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian ketahui, virus itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan.
Yang menguntungkan itu salah satunya adalah perbuatan virus. Untuk penampilan kelompok juga sudah bagus. Kita berikan apresiasi. Ya, sekarang kelompok ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Apriasa sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Erni sebagai pembaca pertanyaan dan jawaban. Perkenalkan, nama saya Mas Lisa. Saya akan menjawabkan pertanyaan yang dibacakan oleh teman-teman. Materi kali ini kami membahas tentang virus yang menyerang pada hewan, tumbuhan, dan manusia yang akan dibacakan oleh Makfirat Lisa. Erni. 1. Jelaskan virus yang menyerang tumbuhan. Virus yang menyerang tumbuhan terbaca Anosifevirus atau TMV. TMV disebut juga Tambaqvirus. TMV menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau atau tanaman-tanaman lainnya, contoh tanaman tahun dan tanaman cabai. 2. Virus RTBP dan virus. Kedua virus ini mengakibatkan penyakit tuberkulose yang menyebabkan bagian batang dan akar tanaman padi. Tanaman padi yang terserang virus ini akan menjadi kerdil karena pertumbuhannya tidak normal. 3. Citrus laktose virus (CILV) menyerang tanaman jeruk. Gejala yang ditemukan berupa becak-becak pada daun dan buah. Pertanyaan kedua, jelaskan virus yang menyerang hewan. Yang pertama, Rosenthal-virus (RSE). RSE merupakan penyebaran tumor pada ayam. Yang kedua, Bovine-Papillomavirus. Bovine-Papillomavirus merupakan penyakit tumor pada sapi. Penyakit yang disebabkan oleh Bovine-Papillomavirus sebenarnya bukan penyakit yang mematikan. Penyakit tumor ini akan hilang sendirinya tetapi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, virus Salmonella. Virus ini menyebabkan penyakit food and mouth disease atau PMD atau penyakit mulut dan kuku. Virus ini menyerang hewan memakan biak seperti sapi, kambing dan kerbau. Pertanyaan ketiga, jelaskan virus yang menyerang manusia. Yang pertama, Picofanavirus merupakan virus penyebab penyakit polio. Virus ini sering menyerang anak-anak. Gejala yang ditimbulkan adalah demam tinggi, mengantuk, tenggorokan sakit, mual, muntah, sakit kepala, serta tulang belakang dan tulang leher terasa kaku. Dan yang kedua, Positivvirus. Positivvirus itu virus merupakan penyebab penyakit cacar. Virus ini menyerang sel kulit dan menimbulkan gejala awal seperti demam, batuk, pilek. Selanjutnya akan menimbulkan cacar mulai dari wajah hingga seluruh tubuh. Yang ketiga, Lupus virus. Lupus virus menyebabkan penyakit gondong. Virus gondong menyerang sel-sel kelenjar muda sehingga menimbulkan pembekakan di belakang dan di belakang telinga. Penularan melalui kontak dengan penderita melalui ludah, mulut dan muntahan. Berikut adalah pembacaan materi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan contoh virus yang menyerang manusia.
bisa sampai Virus yang menyerang manusia adalah coronavirus, merupakan virus penyebab penyakit polio. Virus ini sering menyerang anak-anak. Gejala yang ditimbulkan adalah demam tinggi, mengantuk, tenggorokan sakit, mual, muntah, sakit kepala, serta tulang belakang dan semuanya terganggu. Jika virus ini menyerang saraf otak dan merusak sel saraf otak depan akan menyebabkan kelumpuhan. Virus ini dapat ditularkan melalui fase orang yang terserang polion. Selain itu, coronavirus dapat juga ditularkan melalui infeksi saluran pernapasan. Apakah jawabannya puas? Puas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya ingin bertanya. Sebutkan contoh tanaman yang sering diserang virus. Contoh tanaman yang sering diserang virus seperti tomat dan tanaman cabai. Gejala yang tembakau dan tanaman teruma. Gejala yang ditimbulkan berupa gangguan tumbuhan dan timbul bercak-bercak. Apakah jawabannya sangat kuat? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumlatul Fitri, perwakilan dari kelompok 1. Ingin menanyakan hasil dari diskusi kelompok 3. Jelaskan virus yang menyerang tumbuhan. Tobacco-Meiosis virus T atau TMF. TMF disebut juga Tabamorvirus. TMF menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman tembakau dan tanaman teruhan. Contohnya tanaman tomat dan tanaman cabai. Gejala yang ditimbulkan berupa gangguan tumbuhan dan timbul bercak-bercak kuning yang menyebar seperti mosaik pada daun tanaman yang diserang TMF. Apakah puas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Nusagia, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Gejala apa yang bisa ditimbulkan oleh virus pada tanaman? Gejala yang ditimbulkan berupa gangguan tumbuhan dan timbulnya bercak-bercak kuning yang menyebarkan seperti mosaik pada daun tanaman yang diserang TMF. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, masih ada yang bertanya, Nak? Ya, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk virusnya ada yang menyerang tumbuhan, menyerang hewan dan manusia. Untuk virus yang menyerang manusia adalah hepatitis. Hepatitis ya. Ya. Untuk hasil diskusi dari kelompok 3 sudah hampir. Nah, kita berikan aplaus pada kelompok 3. Ya, dari diskusi barusan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga kelompok barusan yang dipresentasikan? Yang menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan? Gak apa-apa, salah aja. Saya akan menunjukkan ternyata virus bukan cuma menyerang manusia, ternyata juga hewan dan tumbuhan. Saya baru tahu.
Bahwa virus itu bisa juga merugikan tapi dapat menguntungkan juga. Sudah bagus, tepuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan diskusinya. Ya, untuk yang pertama ada pengertian virusnya. Ya, virus itu adalah mikroorganisme patogen ya, yang dapat direplikasikan dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler ya. Perlengkapan seluler untuk mereproduksi sendiri. Ya, sebuah bentuk dari kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, baik hewan, tumbuhan, manusia, bakteri, dan archaea. Terus yang kedua ada ciri-ciri dan karakter virus. Ya, di sana item yang pertama ada sifat virus. Ya, sifat virus di sana virus dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan seperti layaknya benda mati. Terus yang kedua ada virus di luar organisme hidup ya, disebut virus. Yang ketiga, ya, virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, DNA ataupun RNA ya. Yang keempat ada virus hanya dapat memperbanyak diri di dalam sel hidup. Ya, adapun ukuran dan bentuk virus itu, ukurannya itu sangat kecil ya. Tak bisa dilihat dengan kasat mata, harus menggunakan mikroskop. Adapun ukuran virus ada mulai dari 25 sampai 300 nanometer. Ya, itulah penyimpulan hasil diskusi tadi ya. Ya, sekarang Ibu akan memberikan soal pretest ya. Untuk pretest di dalam harus diisi ya. Berikan sama teman. Ya, usahakan kontennya Diana harus diisi. Sudah dapat sebuah? Sudah. Ya, kenapa? Masih kurang? Satu saja? Iya.
Pwede ba? Dan kapsik. Kapsik. Ay, kapsik. Kami kasih Kapsik. Sudah ada yang selesai ada? Sudah, Bu. Oh ini buat kalau Gambar apa ya? Dari baru. Diisi dulu ya. Ya sudah. Ada yang sudah? Sudah. Kumpulkan. Ada yang sudah? Jangan saya.
Sudah dua? Ya, perhatikan di sini. Ya, untuk refleksinya itu akan menanyakan bagaimana materi ini. Bagaimana pendapat kalian untuk materi virus dan peranannya? Apakah kalian senang? Sangat senang. Ya, perhatikan di sini. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencegahan dari pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masalah pencegahan dari virus. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kalian jangan lupa belajar di rumahnya ya. Jangan lupa belajar di rumahnya. Dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu mau minta maaf apapun yang ada kekurangannya dari materi yang Ibu sampaikan. Ya, Bu. Ya, Bu. Wabillahi. Ya, sebelum aja berdoa dulu ya. Ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, pimpin doa. Iya, di situ saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum.